berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Tema kajian kita kali ini meneruskan kajian pada bulan yang lalu adalah tentang mandi sunnah. Bedakan ada dua hal. Ada mandi sunnah, ada sunnah mandi. Ini beda. Sama seperti ada wudu yang sunnah, ada sunnahnya wudu. Itu beda. Ketika saya katakan sunnahnya mandi, maknanya adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan ketika mandi. Itu sunnahnya mandi. Ketika kita membahas mandi yang sunnah, mandi yang sunnah, kita akan membahas mandi dengan niatan atau tujuan, bukan hal-hal yang wajib. Ini beda. Kemarin sudah kita bahas bahwa mandi yang wajib itu sebabnya ada 6. 1, hubungan suami istri meskipun tidak keluar mani. 1. Penetrasi. Yang kedua, keluar mani meskipun tidak hubungan suami istri, wajib mandi. Yang ketiga, perempuan tuntas datang bulan, suci haid, wajib mandi. Perempuan tuntas nifas, pasca lahiran, wajib mandi. Perempuan misalnya tidak mengalami haid dan nifas, pasca persalinan, wajib mandi. Jadi ada perempuan gak ngalami nifas, habis lahiran bersih saja begitu, kering misalnya, tetap wajib mandi. Sederhana. Keluar mani saja yang masih bahan itu wajib mandi, apalagi keluar anak yang sudah produk jadi, kan begitu ya. Ini mandi yang wajib, mandi yang wajib. Mandi yang sunnah adalah mandi yang dilakukan di luar 5 kepentingan ini, itu sunnah. Bedakan dengan sunnahnya mandi. Kalau sunnahnya mandi, hal-hal yang dianjurkan ketika mandi meskipun mandinya mandi wajib. Ini mirip dengan wudu, Pak. Mirip dengan wudu. Wudu itu ada wudu yang sunnah, ada sunnahnya wudu. Wudu yang sunnah itu bagaimana? Wudu yang sunnah itu wudu yang dilakukan ketika bapak belum batal wudu. Itu wudu sunnah. Biasa disebut sebagai tajdid, memperbaharui wudu. Contoh misalnya, biasa orang kadang-kadang habis maghrib nggak pulang sampai isya, nggak pulang. Sebetulnya kalau kita ngaca pada sejarah hidup Rasul atau perilaku sahabat-sahabatnya itu jarang ada ceritanya habis maghrib pulang, begitu jarang. Habis maghrib itu ya tunggu isya, habis maghrib tunggu isya. Yang habis maghrib pulang itu ya anak-anak itu, habis maghrib pulang itu. Nah biasanya anak-anak itu habis maghrib itu terus ngaji Quran, habis maghrib terus ada kegiatan yang lain begitu ya. Jadi habis maghrib itu biasanya nggak pulang. Jarak antara maghrib dengan isya itu tipis sekali. Sedikit sekali. Makanya banyak biasanya dilakukan kajian ba'da maghrib supaya orang bisa iktikaf ba'da maghrib sekaligus diadakan taklim misalnya. Bapak belum batal wudu, datang azan isya, bapak wudu lagi, namanya wudu sunnah. Kenapa disebut sebagai wudu yang sunnah? Tidak ada kewajiban dia untuk berwudu, wudunya belum batal. Tidak ada. Itu namanya wudu sunnah.
Niatnya memang bukan wudhu yang wajib, memang bukan dengan tujuan menghilangkan hadas kecil, bukan. Ada sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah-sunnahnya wudhu itu hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan ketika wudhu. Meskipun wudhunya wudhu wajib, ada sunnahnya wudhu ada. Saya batal wudhu, saya wudhu lagi. Wudhu saya wajib. Tapi dalam wudhu yang wajib ini ada anjuran-anjuran untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Bersiwak, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung. Ini sunnah-sunnahnya wudhu. Melakukan bersuci 3 kali. Ini sunnah-sunnah. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mengusap telinga, berdoa sesudah wudhu. Ini semuanya sunnah-sunnahnya wudhu. Meskipun wudhu yang saya lakukan wudhu yang wajib ya, sama dengan itu juga mandi. Ada sunnah-sunnahnya mandi. Bapak wudhu dulu sebelum mandi, itu sunnah. Mendahulukan anggota yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri, itu sunnah-sunnahnya mandi. Tapi ada mandi-mandi yang sunnah. Mandi-mandi yang sunnah itu dalam madhab Syafi'i, kalau kita mengacu pada kitab takrib, jumlahnya ada 17 mandi. Ada 17 mandi. Kenapa sih pakai ada yang sunnah? Itu mungkin pertanyaan pertamanya. Bismillah. Setiap jenis ibadah yang wajib itu biasanya polanya nanti ada sunnahnya, ada ibadah yang sunnah. Contohnya, sholat wajib cuma 5, sholat fardu cuma 5. Ya 6 lah sholat Jumat. Tapi sholat Jumat kan waktu zuhur, ya hitung 5 saja. Ada sholat sunnahnya, banyak sekali sholat sunnahnya. Qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, istikharah, hajat, qiyamul lail, tahajud, witir, tarawih, duha, isyraq, ya. Kemudian lagi salat awabin, ya kan. Kemudian lagi salat, banyak sekali salat sunnah. Puasa yang wajib, puasa Ramadan. Puasa yang sunnah banyak sekali. Puasa 6 hari di bulan Syawal, baru tanggal 22 nih, 22. Sisa Syawal masih 8 sampai 7 hari lagi. Kalau Bapak ada yang belum puasa sunnah 6 hari, bisa mulai puasa sunnah 6 hari, bisa. Sunnah, enggak wajib ya. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Senin Kemis, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud. Puasa awal bulan Zulhijjah. Terutama puasa Arafahnya. Puasa Muharram, Tasu'ah, Asyura. Puasa di bulan-bulan haram ya. Puasa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Puasa di bulan Sya'ban. Ada banyak sekali puasa-puasa yang sunnah. Kemudian apa? Berbagi. Ada yang wajib, ada zakat. Yang sunnah, banyak ragamnya itu ya. Ada sedekah, ada ada infak ya. Ada misalnya wakaf, ada macam-macam. Jadi polanya begitu. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Kenapa ada yang wajib, ada yang sunnah? Ada satu hadis menarik. Itu ya. Mungkin saya pernah bahas pada waktu Ramadan. Ada orang yang hanya ingin melakukan hal-hal yang wajib saja. Ada orang nanya sama Nabi, apa yang wajib dari sholat itu? Sholat 5 waktu. Dia orang nanya lagi, hal alayya ghairuha, apa ada yang lain? Kata Nabi, la illa anta tawwa'. Nggak ada lagi yang wajib kecuali kalau engkau mau melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, kata Nabi. Nah, ada salah satu hadis Nabi yang lain. Nabi bilang, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihitung-hitung, yang dipertanggungjawabkan
besok di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa naja. Kalau salatnya bagus selesai, itu maka dia sudah beruntung dan selamat. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau salatnya sempurna dicatat baginya sempurna. Yang repot nih kalau salatnya ada yang kurang. Fa in taqasa min faridatihi syai', kalau salatnya ada yang kurang itu kalau lihat pola hadisnya itu enggak langsung disiksa, enggak. Allah bilang sama malaikat, hal li abdi min tatawwu', apakah hambaku punya amalan sunnah? Apakah hambaku punya amalan sunnah? Maka kemudian dilihat sama malaikat, dia punya amalan yang sunnah. Kalau dia punya amalan yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah ini ditarik untuk kemudian mengganti kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan atau ibadah-ibadah yang fardu. Kemudian Nabi bilang apa? Summa yakunu sa'irul a'mali ala dzalik. Kemudian amal-amal yang lain juga sama. Puasa wajibnya begitu. Sempurna apa enggak? Kalau enggak sempurna nanti dilihat ada puasa sunnahnya apa enggak. Zakatnya sempurna atau tidak? Kalau misalnya zakatnya tidak sempurna, nanti akan dilihat kemudian akan dilihat apakah dia punya sedekah yang sunnah, semacam itu. Nah, mandi yang sunnah yang jumlahnya 17 itu yang paling pertama mandi Jumat. Sunnah hukumnya mandi Jumat. Mandi untuk sholat Jumat. Kadang-kadang orang ngertiin yang lain. Wah, katanya Jumat itu sunnah mandi. Ya sudah, malam Jumatnya kita bikin ibadah yang bikin wajib mandi. Nah, ini masalah. Ini mereduksi makna sunnah malam Jumat ini. Sunnah malam Jumat. Sekarang itu mohon maaf, di media-media sosial kesannya malam Jumat itu malah ke situ gitu kan. Wah, malam Jumat nih begitu kan. Apa Ustaz sunnahnya malam Jumat? Saya bilang baca Al-Kahfi, sunnah malam Jumat itu. Apa sunnahnya malam Jumat? Perbanyak sholawat untuk Nabi. Itu sunnahnya malam Jumat itu. Apa sunnahnya? Banyak sekali sunnah malam. Kenapa sunnah malam Jumat itu hanya tereduksi untuk halal semacam itu gitu kan? Mulai kapan mandi Jumat sunnah? Mulai subuh. Jadi misalnya nih, ini hari Jumat. Misalnya ini hari Jumat, mandi Jumat sunnah sejak saat ini, sejak subuh. Saya dulu bingung pahamin. Jumat itu zuhur. Jumat itu zuhur. Zuhur itu anggap kira-kira jam 12 siang. Subuh itu kira-kira anggaplah 4:30 kurang lebih untuk waktu Indonesia bagian barat ya. Tangerang lah anggap begitu. 4:30 kurang lebih. Sholatnya jam 12. Kenapa mandinya sudah mulai sunnah sejak 4:30? Saya baru paham ketika kemudian baca sosiologinya hadis. Jadi kadang-kadang kita baca hadis itu, kita pahami sosiologi yang pada waktu itu ada seperti apa. Kenapa sholatnya jam 12, tapi kemudian dari 4:30 itu sudah mulai sunnah mandi Jumat. Kenapa? Ternyata Pak, orang-orang yang tinggal jauh di ujung kota Madinah, di suburban kota Madinah, Dawahil Madinah, itu kalau sholat 5 waktunya di kampungnya masing-masing, tapi kalau sholat Jumat mereka semua turun ke kota Madinah, ke downtown Madinah untuk ikut sholat Jumat bersama dengan Nabi. Jadi orang-orang yang jauh itu, awalil Madinah, ya jarak kira-kira 20 kilo. 20 kilo kok jauh Ustaz? 20 kilo naik motor itu 20 menit. Lah iya zaman segitu belum ada motor, belum ada. Zaman segitu yang ada onta. Onta itu Pak, 1 jam itu rata-rata 4 km. 1 jam 4 km. Bapak boleh nggak percaya, pelihara onta Pak, lepas. Bapak bisa lihat kan, sholat qashar boleh dilakukan. Sholat qashar boleh dilakukan kalau perjalanan itu 2 hari.
marhalaten namanya. Ketika kemudian ulama mengkonversi nilai perjalanan 2 hari itu, jarak tempuh 85 sampai 90 km, kan begitu. Yang kalau sekarang itu paling naik motor sejam setengah, kan begitu, 90 km. Ya karena onta itu memang 1 jam 4 kilo. 20 km kalau onta 1 jamnya 4 kilo, itu kan 5 jam berarti Pak, 5 jam. Itulah maka kenapa mereka mandinya sejak subuh, mandi sejak subuh. Itu nanti Bapak akan ketemu dengan hadis yang bilangnya begini, yang berangkat sholat Jumat fisaatil ula di jam 1. Jam 1 gimana? Nah, model jam yang berlaku di Arab saat itu, ngitung 00 itu bukan tengah malam, bukan. Ngitung 00 itu matahari terbit. Matahari terbit itu 00. Jadi jamnya sama, 12 jam sama. Tapi ngitung 00-nya bukan tengah malam. Ngitung 00-nya matahari terbit. Sampai sekarang di Arab yang tradisional, jam itu masih berlaku. Jam itu masih berlaku. Saya dulu bingung kalau ada pengumuman takziah. Waktu saya S1 di Yaman itu kalau pengumuman takziah selalu begini. As-salatu fil jabbana sa'atal ashirah. Jadi ada orang meninggal diumumin itu jam 2, jam 3 sore. Lalu kemudian diumumkan bahwa pelaksanaan sholat jenazah akan dilangsungkan di Jabbanah. Sholat jenazah itu biasanya dilakukan di Jabbanah, tempat sholat id begitu. Jam 10. Saya bingung dulu. Ini orang meninggalnya jam 2 siang, sholat jenazahnya jam 10. Saya kemudian nanya sama teman saya, itu lama amat, ngapain aja? Jam 2 siang meninggal, kok sholatnya jam 10? Teman saya ketawa. Kamu gak paham jam Arab ya? Kenapa emang? Jam Arab itu 00 dimulai pukul 6. Karena matahari terbit. Jadi jam 10 itu jam 4 sore. Jadi ada hadis Nabi, orang yang berangkat Jumatan fisaatil ula di jam 1. Itu maksudnya jam 7. Kalau ada orang berangkat sholat Jumat jam 7, pahalanya pahala apa katanya? Onta, kan begitu. Kalau berangkatnya jam 2, berarti jam 8, pahalanya pahala sapi, kan begitu. Kalau ada orang berangkatnya jam 3, berarti jam 9, pahalanya pahala kambing, kan begitu ya. Kalau ada orang berangkat di jam 4, berarti jam 10, kan begitu. Itu pahalanya pahala apa udah? Ayam, kan begitu ya kan. Kalau ada orang berangkat di sholat Jumat berangkat jam 5, berarti jam 11, pahalanya telur ayam, kan gitu. Itu mohon maaf bapak-bapak, kira-kira telur cecek apa telur apa? Berangkatnya loh, bukan sampai masjidnya, berangkatnya. Jadi sudah ada gerakan, aktivitas untuk mulai sholat Jumat. Jadi kita memahaminya begitu. Oh, kenapa mereka berangkatnya kenapa mereka sholat Jumatnya jam 12, tapi kemudian sunnah mandinya sejak jam 4:30? Karena orang-orang dari kampung yang jauh, itu kemudian datang Jumatan, itu berangkatnya sejak habis sholat subuh. Maka mandinya sejak terbit fajar sudah sunnah mandi Jumat. Ini bisa bapak-bapak pakai ketika bapak melakukan aktivitas sholat Jumat bukan di wilayahnya. Ustaz, saya kan Jumatan di kantor, Ustaz. Masa sebelum Jumat saya kudu pakai kamar mandi dulu, mana enggak bawa salinan, enggak. Ya enggak usah lah. Ya ikut hadis ini. Bahwa bahwa sunnah sholat Jumat bisa dimulai sejak subuh. Jadi bapak berangkat kerja, bapak berangkat ke kantor, mandi bapak di hari Jumat diniati sebagai mandi Jumat. Kalau bisa jangan sampai berangkat sholat Jumat tidak melakukan mandi Jumat. Sunnah, tapi Nabi dalam hadisnya menyebut wajib. Ada beberapa kasus ya.
Sunnah itu disebut Nabi sebagai yang wajib. Ada beberapa kasus. Contohnya mandi Jumat. Nabi bilang, Guslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib atas setiap laki-laki yang sudah balik. Saya nemu pola hadis yang sama dalam sholat witir. Dalam sholat witir itu ada riwayat al-witru haqqun. Ada pernah saya baca riwayat juga al-witru haqqun wajibun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu wajib, yang tidak witir bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Itu pembahasan Nabi wajib itu kadang-kadang yang dimaksudkan bukan wajib. Maka hadis itu kadang-kadang gak bisa dipahami satu saja, gak bisa. Sama seperti ayat Quran. Ayat Quran itu ya, kecuali Bapak memang sudah paham tafsirannya, itu gak bisa langsung kita ambil satu begini, gak bisa. Karena satu ayat Quran itu pasti dia punya keterkaitan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, pasti begitu. Memahami hadis juga sama. Jangan ada hadisnya main langsung jeplak ambil begitu, tidak. Harus kita pahami asbabul wurudnya apa. Kenapa hadis ini ada? Saya kasih contoh. Misalnya, bismillah. Ada beberapa hadis, Pak. Nabi sholat itu pakai sendal. Ada beberapa hadis. Ada. Sunnah kan? Ya sunnah. Karena dilakukan oleh Nabi, ya sunnah. Perilaku Nabi. Pertanyaan saya, kira-kira ada nggak yang cukup waras untuk kemudian sholat pakai sendal naik ke masjid di sini? Kalau nggak digebukin sama orang. Kalau hadisnya ada Pak. Kalau hadisnya ada, masalahnya yang perlu dipahami, memang Masjid Nabawi di masa Nabi nggak ada lantainya, memang tanah, kan begitu, memang tanah. Ini yang repot kadang-kadang kan begitu, ya. Jadi hadisnya memang ada, tapi bagaimana cara kita memahami hadis? Hadis sholat Jumat itu nyebutnya begitu, Guslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang balik. Itu akan kita pahami sunnah, tapi anjurannya kuat sekali. Ada satu orang yang pernah di waktu Nabi khutbah dipulangkan oleh Nabi karena belum mandi. Nabi khutbah, ada orang masuk begitu, dan dia pengen takbir begitu, ditahan sama Nabi. Kalau mahlak, tunggu dulu tuh yang mau takbir. Ya ada apa Nabi? Kamu udah mandi belum? Belum Nabi. Pulang, mandi dulu. Kalau Nabi yang khutbah di Nurul Hidayah, berapa banyak yang dipulangin kira-kira? Ini benar. Jadi mandi Jumat tuh kalau bisa nggak ditinggal. Bapak Jumatannya di kantor nggak masalah, tapi mandinya bisa dimulai sejak subuh ini, sejak pagi. Yang kedua, ketiga, mandi sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Sunnahnya mulai tengah malam. Kenapa mulai tengah malam? Sholatnya kan pagi. Kenapa mulai sunnah sejak? Ya karena tadi orang-orang yang datang dari wilayah jauh pengen sholat id bersama dengan Nabi. Itulah kenapa masjid Nabi nggak muat. Nabi sholatnya bukan di masjid, Nabi sholatnya di Jabanah. Jabanah itu apa? Tadi sudah saya sebut ya. Jabanah itu lokasi tanah lapang di ujung kampung yang biasa dipakai untuk sholat-sholat dalam jumlah yang banyak. Ya, sholat biasanya terletak di dekat pekuburan biasanya. Karena kuburan itu biasanya adanya di ujung kampung, biasanya begitu. Ya. Jadi pola zaman dulu kan orang bertetangga, ujung kampung begitu kebun kurma, ujung kampung begitu pekuburan. Nah, di tanah lapang dekat ujung kampung itu nanti disebut sebagai Jabanah. Itu nanti fungsinya beberapa sholat yang memang jumlah jamaahnya banyak. Idul Fitri, Idul Adha, karena masjidnya nggak muat. Nah, orang-orang jauh juga datang pengen ikut berlebaran bersama dengan Rasul, ya, masjidnya nggak muat.
Karena orang-orang yang jauh juga datang, mereka mandinya sudah sunnah sejak tengah malam. Mandi sholat Idul Fitri, mandi sholat Idul Adha, mandi sholat yang berjamaah jumlahnya orang banyak. Biasanya itu sholat yang momen-momen itu, sholat gerhana matahari. Masya Allah, banyak Pak, undangan sholat gerhana itu banyak sekali. Coba deh, misalnya ada gerhana, seminggu sebelum gerhana itu sudah banyak WA undangan sholat gerhana. Hadirilah sholat gerhana di sini dengan bla bla bla. Yang saya bingung, sholat gerhana kan sunnah. Undangan sholat 5 waktu itu nggak ada yang posting di grup WA, itu nggak ada. Sama kayak undangan sholat Id. Itu dibuatin gede-gede spanduknya gede-gede. Itu sunnah itu Pak, sunnah. Yang kalau orang nggak sholat aja nggak apa-apa, sunnah itu. Yang wajib tuh puasa Ramadannya, bukan sholat Idul Fitrinya. Undangan itu di grup WA itu hadirilah, bla bla, bikin flyernya, ada tuwibonnya, ada macam-macam. Undangan sholat 5 waktu itu nggak ada. Nggak apa-apa diposting aja di grup WA. Hadirilah sholat zuhur begitu kan? Syiar begitu. Bersama dengan imam siapa? Hadirilah sholat asar. Biar orang itu, oh ya saya belum sholat ini, saya belum sholat. Paling nggak itu ke situ. Dan sholat yang setahun sekali dipikirin, sholat yang 5 waktu kadang-kadang nggak dipikirin, ini kan aneh sebetulnya. Ya. Jadi sholat-sholat yang sifatnya momen-momen itu, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Kemudian juga Sholat-sholat yang berkaitan dengan manasik haji. Masuk Mekah sunnah mandi. Ya. Masuk Masuk Madinah sunnah mandi. Sedang berada di mana? Sedang berada di Arafah sunnah mandi. Ada di Muzdalifah sunnah mandi. Mau melakukan tawaf sunnah mandi. Pengen ihram sunnah mandi. Hal-hal yang berkaitan dengan manasik haji. Tapi kalau kita garis besari, kita titik bawahi, mandi-mandi yang sunnah itu adalah mandi-mandi yang ada kaitannya dengan kumpulnya kita dengan orang banyak. Ya. Yang ada kaitannya dengan kumpulnya kita, momen kita kumpul dengan orang banyak, itu mandi sunnah supaya orang tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita, tidak. Dan makanya lah di situ ada sunnah pakai parfum, pakai wangi-wangian, ada. Makanya kemudian di situ ada Ada sunnah bersiwak. Makanya kemudian di situ ada Ada sunnah orang itu memakai pakaian yang terbaik. Ada sunnah macam-macam supaya orang tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita. Rasul itu Masya Allah, sampai yang kecil-kecil itu dipikirin. Ada salah seorang sahabat Rasul namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub itu Masya Allah, sahabat yang rumahnya ketempatan Rasul selama Rasul belum punya rumah. Pada waktu Rasul masuk Madinah, yang pertama kali dibikin Rasul itu bangun masjid. Bangun masjid, nggak mikirin bangun rumah, bangun masjid. Tanahnya itu Nabi beli. Termasuk, mohon maaf, bukan cuma masjid, pasar Madinah pertama tanahnya tanah Nabi, ya. Nah, Nabi itu pedagang. Sementara orang-orang yang ada di Madinah itu rata-rata itu petani, pengrajin korma itu. Ya. Itu Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub. Itu Nabi bukan cuma ngontrak, tapi juga ngekos. Makannya disediakan oleh Abu Ayyub. Ya. Ada orang datang ke saya, Ustaz, waduh saya udah lama nih, masih belum punya rumah, masih ngontrak aja. Saya bilang nggak apa-apa, Nabi juga ngontrak dulu. Ya Anda melakukan sunnah Nabi, saya bilang begitu. Nabi dulunya ngontrak, saya bilang. Sebelum punya rumah kan ngontrak dulu. Itu Abu Ayyub itu pernah nyuguhkan makanan kepada Rasul yang di situ ada bawangnya. Hadisnya agak ragu, apakah bawang putih ataukah bawang merah. Itu Rasul tidak berkenan makan, Sampai Abu Ayyub datang menghadap Rasul dalam keadaan sedih. Nabi, kami biasanya berebutan makan sisa dari yang ada di piringmu. Hari ini kami merasa sedih karena makanan ini masih utuh, begitu.
Kalau kita kan malah demen, oh masih utuh nih, bisa dimakan banyak kan gitu. Kalau ini enggak, hari ini kami sedih karena makanan ini tidak tersentuh oleh mulutmu yang mulia. Maka kata Rasul, makanan ini mengandung satu bahan makanan yang aromanya menyengat, yang saya khawatir malaikat merasa tidak nyaman dengan bau itu, bau bawang putih atau bau bawang merah. Kalau kita di Indonesia repot itu Pak, mulai pagi sampai malam bawang semuanya itu. Makanya yang bau-bau menyengat itu sebaiknya kalau kita berangkat ke masjid itu ya tadi sudah selesai semua. Maka posisi mandi-mandi yang sunnah itu ada di situ supaya orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya silakan. Kalau tayamum itu kan identik dengan wudhu saja. Ya. Yang saya tanyakan adalah, jika dalam kondisi tertentu media air susah ditemukan, apakah mandi junub bisa diperbawa seperti tayamum? Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum itu menggantikan dua pekerjaan sekaligus. Tayamum itu bisa menggantikan makasih jazakallah. Tayamum itu bisa menggantikan wudu sekaligus tayamum bisa menggantikan mandi sekaligus. Tapi tayamum tidak bisa menggantikan cebok, tidak bisa. Kalau cebok ya digantinya sama tisu, bukan sama debu kan begitu. Sama batu kalau di masa Rasul kan begitu. Ayat tayamum ya sebetulnya kumpul di situ. Ya di situ ayat wudu, ya di situ ayat mandi, ya di situ ayat tayamum begitu. Itu ayat tayamum. Ayat itu ada sesudah wudu, mandi baru tayamum. Idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kalau kalian mau salat maka basuhlah mukamu, tanganmu, usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka mandilah gitu kan. Baru kemudian di bawahnya ada wa in kuntum mardha, kalau kalian sakit ya kan. Atau kalian habis berhadas lalu kemudian enggak menemukan air, maka usaplah muka dan tanganmu menggunakan debu. Maka tayamum itu dia menggantikan mandi dan wudu sekaligus. Kalau tayamumnya wudu kan jelas muka dan tangan. Kalau tayamumnya mandi bagaimana? Ya sama, muka dan tangan. Keraguan ini itu pernah ada pada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kalau nggak salah itu pernah diperintah sama Nabi untuk satu keperluan. Begitu datang menghadap Nabi, dia guling-guling di tanah. Nabi kaget, kamu kenapa Ammar? Saya nggak enak menghadap engkau ya Rasul dalam keadaan junub. Lah terus kenapa? Ya makanya saya guling-guling biar semua badannya kena debu begitu. Kata Nabi, ya tidak, cukup engkau usap mukamu dan engkau usap tanganmu. Jadi sama saja praktek tayamum menggantikan wudu ataupun tayamum menggantikan mandi, itu sama hanya dengan muka dan telapak tangan. Orang tayamum itu bukan hanya karena ingin sholat. Mungkin pernah saya contohkan. Mohon maaf misalnya, pengantin baru, istrinya datang bulan, tuntas sudah datang bulannya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian dekati, gauli perempuan itu sampai mereka suci. Kapan mereka suci? Tuntas, mampet dan mandi, kan suci namanya. Yang jadi masalah, begitu mampet tuntas, air nggak ada, jadi masalah. Nunggu air untuk sholat bisa Pak, bisa. Tapi sebagian orang, apalagi pengantin baru, nunggu air untuk yang itu nggak bisa Pak, nggak bisa. Ini kan repot. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dilakukan cari air lah.
Ya, gampang zaman sekarang. Cukup posting aja di grup WA begitu kan. Posting grup WA. Ya. Ada grup WA RT, RW gitu kan. Ada yang punya air apa enggak nih gitu kan. Saya junub atau apa. Ternyata nggak ada air juga. Nggak ada ini, pumpnya lagi mati sama semua nggak ada. Ya sudah. Untuk sholat, orang ada waktunya. Misalnya kan zuhur jam 12. Bisa nunggu sampai 2:30 kan masih bisa. Tapi untuk yang itu kadang-kadang orang udah nggak ingat waktu itu, nggak ingat itu. Apa yang harus dilakukan oleh dia kalau air memang tidak ada? Istrinya tayamum, bukan dia yang tayamum, bukan. Karena yang punya hadas adalah istrinya. Ini ada orang tayamum bukan pengen sholat, ada Pak, ada ya. Prakteknya bagaimana? Prakteknya sama, hanya muka dan tangan yang harus diusap dengan debu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya mandi sunnah, mandi wajib, mandi biasa prakteknya sama. Intinya cuma satu. Ya. Badan kita, kulit dan rambut kena air. Intinya itu sama. Jadi mau mandinya mandi wajib, mau mandinya mandi sunnah, mau mandinya mandi biasa, ya, tanpa niatan apapun, ya kan? Nah, cuma kalau mandi biasa kadang-kadang ada orang mandi kepalanya nggak basah, ada. Itu kalau secara mandi fikih belum dihitung mandi belum. Jadi orang kalau mandi itu seluruh tubuh badan dia, kulitnya, rambutnya basah. Jadi prakteknya sama. Mau mandinya mandi Jumat, mandinya mandi junub, dia nggak pakai sampo, dia nggak pakai sabun. Yang penting seluruh tubuh badan, kulit sama rambutnya kena air. Maka penting yang paling utama tuh basahi dulu. Sampo belakangan, sampo belakangan. Ini kadang-kadang gara-gara ada sabun cair, ini repot nih. Badannya belum kena air sudah kena sabun, kadang-kadang begitu. Jadi yang paling penting basahi dulu rambut baru sampo. Basahi dulu kulit baru sabun. Jadi patokannya sama saja ya. Yang penting seluruh badan, muka dan tangan semuanya kena air. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Ada serah yang mana dulu ini? Menyangkut mandi Jumat. Tadi kan dimulai dari subuh sampai menjelang Jumat. Ya. Kalau kita mandinya sebelum subuh, apakah itu masuk sunnah mandi? Yang kedua, tadi Ustaz singgung juga masalah sunnah malam Jumat itu bacanya Al-Kahfi. Ya. Tapi di lingkungan kita kebanyakan itu Yasin, itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu, bagaimana kalau kita mandinya sebelum azan subuh? Yang sebelum azan subuh itu malah mandi wajib biasanya itu. Sebelum mau sholat subuh itu ya. Baru masuk sunnahnya mandi Jumat sesudah azan subuh. Kenapa ada kata-kata sesudah azan subuh? Itu sebetulnya memang isyarat bahwa jeda waktu azan dan qomat subuh itu agak lebih lama daripada jeda azan qomat salat-salat yang lain. Ya kan? Jeda azan qomat salat subuh agak lebih lama daripada jeda azan qomat salat-salat yang lain. Di sini berapa menit? Jeda azan? 20 menit. Dari sejak titik waktu azan kan gitu ya. Idealnya segitu, 15-20 menit. Kadang-kadang ada yang kelewatan juga tuh. Azan subuh tuh jedanya 8 menit. Alasannya kesiangan macet Ustaz. Wah ini repot ini. Jadi sunnah mandi Jumat tuh sejak azan subuh. Meskipun orangnya belum azan, tapi kalau kita yakin waktu subuh sudah masuk itu. Karena sunnahnya memang masuk sejak fajar. Fajar itu ditandai dengan azan subuh. Yang kedua, sunnahnya Nabi, hadisnya, khusus malam Jumat itu perbanyak salawat dan baca surat Al-Kahfi sejak malam sampai pada waktu Jumat, sampai hari Jumat belum berakhir.
Pokoknya belum masuk malam Sabtu maghrib masih bisa baca surat Al-Kahfi. Lalu kenapa kemudian di masyarakat kita yang banyak Yasin? Ya Yasin itu sunnah juga sama. Tapi tidak khusus malam Jumat, bebas kapan saja. Tapi sunnah. Karena tidak ada membaca Quran yang tidak sunnah, itu nggak ada. Ini kan repot kalau nggak sunnah baca Yasin. Lah Yasin itu Quran atau bukan? Yasin itu Quran. Baca Quran itu sunnah. Sunnah tapi tidak khusus malam Jumat. Malam apa saja bisa. Jadi yang baca Yasin ya jangan disalahin. Kamu malam Jumat kok baca Yasin? Kenapa nggak baca Al-Kahfi? Itu pilihan pribadi. Pilihan pribadi. Kita pengen baca Al-Kahfi ya nggak apa-apa. Pengen baca Yasin nggak apa-apa. Dua-duanya lebih baik. Khatam Quran itu yang jos itu. Sekalian itu. Jangan cuma. Sebab kadang-kadang begitu kan. Orang itu baca Quran itu kan terbatas waqiah mulu begitu kan. Waqiah, Yasin, Al-Kahfi, Tabarok, Al-Muluk, Ar-Rahman, itu aja. Seolah-olah surat Al-Quran yang 114 itu hanya itu saja begitu ya. Jadi tetap sunnah tapi tidak terkhusus malam Jumat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Ya. Kalau kita dalam keadaan berkesemutan bisa kita gabung mandi junub dengan mandi sunat. Kemudian yang kedua Ustaz, sunnah apa yang ada dalam mandi wajib ataupun dalam mandi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa kita gabung malam hari raya mandi junub sekaligus dengan mandi hari raya? Nah, ini sebetulnya juga pertanyaannya tersimpan. Apakah boleh malam hari raya berhubungan suami istri? Kan begitu. Ya kan otomatis nggak mungkin orang junub begitu saja. Tersimpan begitu. Itu isyaratnya kan halus sekali sebetulnya. Halus sekali. Ya karena orang nggak junub dengan sendirinya kan begitu kan. Kecuali anak-anak remaja itu junub dengan sendirinya begitu kan. Sebagian ulama itu tidak merekomendasikan berhubungan suami istri di malam hari raya. Sebagian ulama bahkan ada yang sampai taraf makruh. Karena sunnahnya itu menghidupkan malam hari raya. An hadisnya begitu. Man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang yang menghidupkan malam hari raya tidak mati hatinya di hari kiamat, kan begitu. Lah ini orang lain sibuk takbiran, dia sibuk yang lain, kan begitu, ya kan? Tapi sebagian ulama yang lain bebas, enggak ada masalah. Enggak ada kok waktu keharamannya enggak ada. Jadi boleh-boleh saja orang berhubungan, ya boleh-boleh saja. Lah patokannya kalau maksudnya bisa dikompromikan, dua ibadah itu bisa disatukan. Baik polanya sunnah dengan sunnah atau polanya wajib dengan sunnah. Yang penting maksudnya bisa dikompromikan. Contoh, Bapak masuk masjid, jam digital sisa 2 menit lagi, cukup untuk 2 rakaat sholat. Tuntutannya 2. Masuk masjid tahiyatul masjid sebelum subuh, qobliyah subuh. 2, tuntutannya 2. Tapi maksud yang 2 ini bisa dikompromikan atau tidak? Bisa. Tujuan daripada tahiyatul masjid itu hanya agar orang masuk masjid gak nganggur, kan begitu. Kan bahasanya Nabi, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat, dinamai tahiyatul masjid. Dengan dia qobliyah, dia nggak duduk, dia langsung sholat. Jadi tujuannya tahiyatul masjid bisa tergapai dengan dia sholat qobliyah. Maka boleh dilakukan, boleh, nggak apa-apa. Jadi ibadah sholatnya 1 kali, niatnya 2, niatnya double. Jangankan double Pak, triple boleh, nggak apa-apa. Bapak habis wudhu, ada sunnah namanya sholat sunnah wudhu, ada. Bapak kemudian niatnya sholat sunnah wudhu, sholat qobliyah dan tahiyatul masjid, bisa triple. Jangankan triple, kuat juga bisa. Habis bikin dosa, pengen bikin sholat taubah, jadi diniati sholat taubah, sholat wudhu, qobliyah, tahiyatul masjid, ada.
Dibikin niatnya 5, ya bisa. Sekalian sholat hajat, suka-suka dia. Cuma malaikat, ini orang pelit amat, begitu kan? Orang pelit amat kan begitu. Jadi bisa, 2 bisa, 2 bisa. Ya. Atau yang wajib dengan yang sunnah, bisa. Yang penting maksud dan tujuannya bisa dikompromikan. Contohnya apa yang wajib dengan yang sunnah? Qadha puasa. Bapak punya hutang puasa Ramadan kemarin. Apakah sakit ataukah mudik misalnya begitu. Lalu kemudian apa? Belum diganti. Bapak kemudian sekalian niat puasa Syawal, bisa. Karena tujuan puasa Syawal itu aktivitas ibadah puasa di bulan Ramadan, kalau bisa nggak berhenti, lanjut di bulan Syawal. Dan dengan dia qadha Ramadan, tujuan puasa di bulan Syawal itu tercapai. Bisa 2. Kok kebetulan harinya hari Senin? Bisa 3 itu. Puasa qadha Ramadan, puasa Senin, dan puasa Syawal. Kok Seninnya tanggal 14? Bisa 4 itu. Ya qadha puasa Ramadan, puasa Syawal, Senin, dan Ayyamul Bid. Kan begitu. Tapi kalau maksud dan tujuannya tidak bisa dikompromikan, nggak bisa digabung ibadah, nggak bisa. Contohnya gimana? Contohnya kurban dan akikah. Ini kambing dipotong buat apa nih? Buat kurban, Ustaz, sekaligus akikah. Jadi yang benar ini akikah apa kurban? Ya dua-duanya, Ustaz. Saya kebetulan kemarin itu bulan Syawal habis lebaran lahir anak perempuan, belum diakikahin. Jadi ini apa? Ya kurban ya akikah. Terus saya bisa sah. Jadinya apa? Kambing potong jadinya. Ya kurbannya yang enggak sah, akikahnya juga tidak sah. Kenapa? Karena tujuannya kurban dan akikah tidak bisa dikompromikan, tidak bisa. Pola pembagiannya juga beda. Kurban bisa dibagi mentah, akikah dibagi matang, kan begitu. Pola pembagiannya beda. Teknisnya juga beda. Sunnahnya kurban laki-laki 2, kalau kurban sama saja per kepala 1 ekor kambing ya. Jadi kalau bisa dikompromikan bisa. Nah, termasuk yang bisa dikompromikan tadi niat mandi junub sekaligus hari raya, itu bisa. Bahkan kalau harinya hari Jumat, lebarannya Jumat, itu bisa 3. Berarti bisa niat mandi junub, mandi Id sekaligus mandi Jumat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sunnah mandi, oke. Sunnah mandi yang pertama, ada sunnah wudu dulu sebelum mandi. Yang tahu siapa? Istrinya Nabi. Istrinya Nabi, ada hadisnya Maimunah, ada hadisnya Bunda Aisyah. Bismillah. Yang menjelaskan kalau Nabi wudu dulu sebelum mandi, wudu dulu. Wudunya niat apa? Wudunya niat apa? Bab ada wudu wajib, ada wudu sunnah. Kalau wudu wajib berarti niatnya menghilangkan hadas. Kalau wudu sunnah berarti dianggap sebagai apa? Anjuran wudu sebelum mandi. Ya nggak ada yang tahu. Nah, Nabi niatnya juga nggak kedengeran. Istri Nabi melihat dari jauh. Tapi yang pasti Nabi kemudian apa? Wudu sebelum mandi. Maka sebagian ulama bilang wudunya wudu sunnah. Nanti habis mandi ya wudu lagi karena belum menghilangkan hadas, belum. Tapi sebagian ulama bilang apa? Wudunya wudu wajib. Jadi polanya wudu lengkap, kakinya jangan dibasuh, jangan dibasuh. Kakinya basuhnya kapan? Kalau mandinya selesai, pengen keluar kamar mandi, baru kakinya dibasuh. Ya, baru kakinya. Itu pola mandinya Nabi semacam itu. Yang kedua, apa namanya? Dia boleh membaca basmalah dalam hati kalau kamar mandinya memang digunakan sebagai tempat buang air. Tapi kalau kamar mandinya bukan tempat buang air, itu dia boleh baca basmalah terang-terangan sebelum dia buka auratnya, boleh. Tidak masalah. Kemudian yang ketiga, menggosok-gosok badan, menggosok-gosok badan. Jadi jangan kaget kalau orang dulu di kamar mandinya punya batu. Memang sunnah. Gosok-gosok badan itu sunnah. Ya zaman sekarang jangan pakai batu lah, pakai spons kan bisa kan, itu sunnah. Gosok-gosok badan. Termasuk sunnah juga apa?
termasuk sunnah juga adalah mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Bil gayung misalnya, ya bagian sebelah kanannya dulu, baru yang sebelah kiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Kita mengeluarkan zakat. Ternyata kita punya tabungan itu dalam melewati dari zakat emas. Apakah tabungan kita itu tetap dikeluarkan zakat? Yang kedua, jika kita punya simpanan emas yang lewat dari misalnya kita punya juga, apakah setiap tahun kita keluarkan zakatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya zakat mal. Jadi harta itu kalau mendatangkan kekayaan melebihi nisabnya maka wajib dizakati. Di masa Nabi, saya jawab yang kedua dulu. Di masa Nabi ada beberapa sektor harta yang wajib dizakati, itu 6 sektor. 1, peternakan. Peternakan di masa Nabi yang umum adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau dan onta. Nisabnya beda-beda. Untuk sapi minimal 30 ekor, untuk onta minimal 5 ekor, untuk kambing minimal 40 ekor. Ya, beda-beda. Lalu kemudian yang kedua adalah hasil bumi. Hasil bumi ini bisa berupa pertanian, bisa berupa perkebunan. Bedanya apa? Kalau pertanian bahan makanan pokok, pertanian padi, ya kan, gandum, yang lain-lain itu. Kalau perkebunan itu yang sifatnya bukan bahan makanan pokok. Di masa Nabi anggur dan korma. Di masa Nabi anggur dan korma. Lalu kemudian ada harta dagangan wajib dizakati. Lalu kemudian ada namanya barang tambang. Lalu kemudian ada namanya harta karun. Kemudian juga ada simpanan emas dan perak. Simpanan emas dan perak yang bukan untuk perhiasan. Perhiasan perempuan itu tidak kena zakat. Yang penting masih dalam batas kategori wajar. Patokannya di situ. Tahu wajarnya dari mana? Disesuaikan dengan adat istiadatnya, kan begitu. Misalnya nih, logisnya punya anting itu berapa gram? Kan nggak mungkin antingnya setengah kilo. Jalannya gimana? Ada nggak mungkin. Anting logisnya berapa gram? Gelang berapa gram? Ya. Misalnya kalau kayak sebagian daerah di Asia Selatan misalnya pakai apa ini yang di hidung tuh, namanya apa itu? Nah, di hidung. Apa? Cincin apa? Anting hidung atau apa namanya ya di hidung. Kemudian ada namanya gelang kaki. Sebagian daerah ada gelang kaki kan begitu ya kan. Jadi kalau masih disesuaikan dengan adat istiadatnya begitu ya. Itu dalam batas kategori yang normal, maka tidak kena zakat. Tapi kalau udah nggak wajar itu kena zakat. Nggak wajar itu gimana? Ya kayak tadi misalnya gelangnya doang setengah kilo atau itu nggak wajar, itu berlebih. Batas kategori yang nggak wajarnya itu nanti dihitung kalau melewati angka 20 dinar atau 85 gram wajib zakat. Jadi yang kena zakat itu apa? Emas dan perak untuk investasi, batangan, koin atau logam mulia, 3 itu. Saya nggak punya fisiknya, Ustaz. Saya nabung di Antam, Berangkas misalnya. Ya kan tetap itu. Bisa dicetak fisik bisa. Ya. Atau ada soal tabungan pegadaian kalau saya sama saja bisa dicetak fisik meskipun nanti beda pendapat. Itu boleh atau tidak, itu beda pendapat. Tapi yang kita hitung adalah dia punya nilai simpanan investasi emas atau perak. Kalau emas senilai 85 gram emas itu, ya kan, itu maka apa wajib dizakati. Setiap tahun. Berapa zakatnya? 2,5 gram. Punya emas batangan atau koin berapa? Ada lah 200 gram. Ya zakatnya 5 gram. Enggak harus zakatnya itu emasnya 5 gram. Tidak. Nilai uang senilai 5 gram boleh. Jangan bapak dagang es krim kemudian zakatnya es krim begitu ya, jangan. Lalu kemudian apa?
tahun depan tinggal 100, sudah ada yang dijual, ya masih wajib zakat 2,5 gram. Tahun depannya investasinya tinggal sisa 50 gram, yang nggak wajib patokannya kalau sudah tidak nilai nisab nggak wajib. Yang kedua, ini yang sekarang ramai, banyak juga orang memperdebatkan, itu masalah zakat profesi. Zakat profesi. Zakat profesi itu di masa Nabi nggak ada. Kenapa nggak ada? Sebab semua profesi sudah ada zakatnya. Profesinya apa? Pedagang, zakat perdagangan ada. Profesinya apa? Petani, zakat pertanian ada. Profesinya apa? Dia kemudian misalnya investor, dia ada zakatnya, ada, semua sudah ada. Tapi zaman sekarang kan banyak sekali sektor kerja yang di masa Nabi nggak ada. Yang paling umum lah misalnya zakatnya pegawai, zakatnya karyawan, atau zakatnya pekerja bebas informal. Kalau penghasilannya melebihi nisab nih bagaimana? Secara ayat zakat profesi memang tidak ada, secara hadis tidak ada, tapi kebanyakan nanti dikiaskan. Petani itu masya Allah banting tulang, panas-panas, hasil nggak seberapa, tapi kena wajib zakat, kan begitu. Lalu kemudian orang-orang yang punya penghasilan lebih dari petani, tapi sektor zakatnya nggak ada, bagaimana? Hampir rata tiap negara semua ada badan zakat yang kemudian ngutip zakat profesinya. Berapa besarannya? 2,5%. Nisabnya disamakan dengan apa? Basnas Indonesia itu sempat ambigu. Dulu yang dipakai nisab pertanian. Sampai tahun 2017, Basnas itu makainya adalah penghasilan per bulan setara dengan 595 kg beras. Itu wajib zakat. Contoh misalnya, satu beras 1 kilo misalnya 10.000. Penghasilan dia sudah 6 juta. Itu kan berarti sudah lebih dari berapa? Sudah lebih dari 600 kg beras. Sudah zakatnya beras, sudah zakat. Maka kemudian apa? Wajib zakat 2,5%. Nah ini yang agak repot itu zakat pertanian itu zakatnya bukan 2,5%, 5% zakatnya segitu pertanian. Akhirnya kemudian mulai tahun 2017-2018 direvisi lagi, nisab yang dipakai sekarang adalah nisabnya emas senilai 85 gram emas penghasilan setahun, maka kemudian itu nanti dihitung apa? Wajib zakat 2,5%. Emas 1 gram sekarang berapa, Pak? Berapa? 900. Wah, habis beli emas kayaknya Bapak ini ya. 900 ya kan. Ya, maka penghasilan 1 tahun senilai 85 gram emas. 900 kali 85. 76 juta. Nah, maka penghasilan 76 juta bagi 12. Berapa? 6,5. Maka sama ya, sama, kurang lebih sama. Maka apa? Punya penghasilan per bulan 6 juta itu menurut ketentuan Basnas sudah wajib zakat. Saya sendiri mengkritiknya di sisi apa? Zakat itu kelebihan. Penghasilan itu mestinya kita lihat dengan pengeluarannya juga. Ini yang jadi masalah. Orang mohon maaf bisa jadi penghasilan 12 juta tapi savingnya nggak ada, bisa jadi. Anaknya 5, sekolah semua, cicilan jalan, berasa itu. Ada orang punya penghasilan mohon maaf 5 juta jomblo, ya kan? Ikut orang tua, makan ikut orang tua, bensin ikut orang tua, utuh savingnya 5 juta kan utuh. Yang dihitung dari zakat itu semestinya kan di situ kelebihannya, yang dihitung dari zakat begitu. Maka mestinya ada database, bukan cuma database penghasilan, tapi juga database pengeluaran, itu ada. Jadi mestinya ditentukan tuh, ada nilai kan kalau di pajak ada nilai tidak kena pajak PTKP kan, ada nilai tidak kena zakat juga mestinya sama. Jadi bukan yang gajinya sekian kemudian kena, nanti akan dilihat dari kakaknya begitu. Dia punya anak berapa begitu kan, kira-kira pengeluaran mana yang wajib zakat dan tidak. Tapi
Kalau sudah diundang-undangkan nanti, kalau sudah jadi peraturan ya begitu. Ya mau kerja di sini ya kena potongan segitu. Oke Bapak, dari gaji 2,5% itu sudah kena. Tapi punya tabungan, punya deposito, punya simpanan, punya macam-macam. Apakah masih zakat lagi? Zakat Pak. Sektornya beda. Saya kasih contoh. Saya punya peternakan sapi, saya punya harta dagangan, saya punya investasi emas. Apakah zakatnya jadi satu? Ya tidak. Investasi emas sektornya sendiri, dagang sendiri, investasi sendiri. Jadi kalau Bapak punya tabungan di luar gaji tadi sudah lebih dari berapa? 76 juta, wajib zakat 2,5%. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dari hasil yang penghasilan kita yang lebih 2,5% tetap dijaga. Gimana? Tabungan kita itu udah dari hasil gaji kita yang dari potong 2,5%. Oh, kalau tabungannya dari hasil gaji saja, kalau tabungannya dari hasil sudah enggak, itu namanya zakatul mustafad. Tapi yang jadi masalah kan tabungan itu bukan murni gaji. Bisa orang istrinya jual beli online, bisa habis dapat warisan, bisa habis apa, kan begitu. Kalau memang tabungan itu murni dari gaji, hanya satu sektor saja, maka sudah kena zakatnya sudah. Ya. Tapi kalau misal dalam tabungan itu ada penghasilan yang lain, berarti masih kena zakat ya. Setiap tahun. Kalau di luar gajinya itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita anggap cukup ya, sudah jam 6:10 ya. Jadi sama-sama saya tutup dulu untuk kemudian dilanjutkan acara berikutnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, mohon maaf ya sebentar. Kita akan berlalu saat ini kita lanjutkan ramah-ramah. Insyaallah sudah disiapkan untuk spesial nasi ulam dan kemudian sebelum kita mulai halal kami izinkan kami dari DKM Masjid Daya menyampaikan laporan kegiatan Ramadan 14 Hijriah kemarin. Yang pertama untuk merekap kegiatan kita selama bulan Ramadan kemarin, kita mulai dari tahnik Ramadan pawai anak-anak sekolah Quran Masjid Daya. Yang kedua kita ada tarawih dan kutub. Tiga kita ada kajian rutin selama sholat subuh dan baik Sabtu dan Ahad selama bulan Ramadan. Kemudian ada satu kiran. Empat, berikutnya ada tadarus Al-Quran. Lima, kita ada iftar harian yang setiap harinya menyediakan 100 nasi box. Karena ada iftar yang lain, alhamdulillah lebih diikuti dari 100 orang jamaah kita. Yang ketujuh ada penerimaan zakat dan terakhir kita tutup dengan penerimaan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berikutnya laporan keuangan selama bulan Ramadan kemarin. Jadi kita mencatatnya sebagai penerimaan selama bulan Ramadan. Alhamdulillah terkumpul infak sebesar 89.259.200 rupiah yang berasal dari total kotak rombongan tarawih, ada kotak infak operasional, ada kotak sholat Jumat, dan ada dari infak sholat berbeli. Total pengeluaran sebesar 69.868.000 rupiah, sehingga saldo kegiatan Ramadan kita sebesar 19.391.200 rupiah. Satu kegiatan ini sampai dengan satu kegiatan selama bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri 1443. Mohon izin kami masukkan ke dalam kas operasional Masjid Daya. Untuk itu secara simbolik kami mohon keikhlasan dari bapak-bapak jamaah semua yang telah memberikan infak sedekahnya, agar saldo yang masih ada digunakan untuk kegiatan operasional, kegiatan ibadah lainnya di Masjid Daya. Mengulang, kami mohon izin dan mohon ridhonya kepada jamaah agar sama-sama berkumpul. Mohon izin digunakan untuk kegiatan
siar dan operasional Masjid Nur Hidayah sejumlah Rp19.391.200. Berikutnya penerimaan dan penyaluran zakat. Zakat fitrah seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Masjid Nur Hidayah waktu bulan lalu menerima zakat fitrah, zakah dan zakat mal. Zakat fitrah berupa 3 kg per jiwa, zakat fitrah berupa 40.000 per jiwa. Total yang kita terima untuk zakat fitrah sebesar 682 jiwa, dan untuk beras dari 136 jiwa sebesar sejumlah 493 gram, dan zakat fitrah berbawang dari 546 jiwa sejumlah 22.300.000 rupiah. Zakat mal kami terima dari 6 orang muzaki sebesar 6.320.000 rupiah. Kemudian fidyah dari 5 jiwa sebesar 180.000 rupiah. Sedekah yang diterima panitia zakat Masjid Nur Hidayah dari para muzaki pada saat pembayaran zakat fitrah sebesar 1.080.000 rupiah. Zakat fitrah, zakat mal, fidyah dan sedekah yang diterima kami salurkan seluruhnya kepada mustahik yang berada di lingkungan Masjid Nur Hidayah serta beberapa panti asuhan dan pesantren. Kami mengucapkan jazakallahu khairan katsir kepada seluruh jamaah yang telah memberikan infak sedekahnya serta bantuan lainnya berupa tenaga, pikiran sehingga kegiatan selama bulan Ramadan berjalan sesuai yang direncanakan. Dan kami mohon maaf bila mana dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dengan mohon ridho kepada bapak dan penunjuknya, semoga apa yang telah kita laksanakan selama Ramadan kemarin bermanfaat bagi seluruh jamaah Masjid Nur Hidayah. Dan masih dalam suasana sawal, kami mewakili pengurus lainnya menjaga pembangunan minggu. Mohon maaf pada batin, mohon maaf apabila kami akan mudik. Jadi baru bersempat berkumpul sekarang. Mari sama-sama kita secara simbolis mungkin doa yang berdoakan dari para Wendy dan berdua. Nanti Pak Haji Aksan, orang tua kita, Pak bisa kasih dulu, nanti mungkin kita bisa salaman. Kemudian lanjutkan itu. Pak Hadi, silakan yang buat guru-guru kami, orang tua kami. Mengaji juga tadi, Pak mengaji juga. Ini dulu Pak. Pak Hadi. Rekon. Pak Yunus semua orang kita. Berikutnya Pak Risman, para orang tua kami yang pulang. Dan Pak, silakan jadi yang muda dari sini Pak, mereka sebelumnya. Jadi yang muda biar muter yang tua tengah-tengah. Ya, silakan Pak. Kita mulai dari dalam, nanti kita bercepat. Sebentar, sebelum kita pertama kita ke dokumentasi kita Pak, di sini Pak. Lanjut lagi, silakan, sudah panas. Silakan disiapkan ke dokumentasi kita Pak. Betul, jemaah. Kita tutup, kita insyaallah juga kita tandai sebagai penutupan kegiatan Ramadan 3 Hijriah kemarin. Insyaallah semua laporan ini akan kita distribusikan di grup jamaah. Pak, sini Pak, kita tutup. Pada dua baris.
Silakan Pak, silakan di depan sebelah kanan sudah disiapkan adanya. Salam dulu, kita sudah dipersilakan.